Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah 4A yang beranggotakan Ahmad Jawadul Hafid, Hasanatur Rahmaniyah, dan saya sendiri Putri Kurniasari. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang Bank Indonesia dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Kebank Sentralan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Hasanatur Rahmaniyah, NIM 12401193334 selaku pemateri akan membahas sejarah singkat Bank Indonesia. Sebelum membahas sejarah singkatnya, kita harus tahu dulu definisi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI merupakan pusat dari segala bank di Indonesia, karena Bank Indonesia bisa mencetak uang yang kita gunakan sehari-hari. Kita mungkin belum banyak yang tahu tentang Bank Indonesia secara keseluruhannya. Yang kita tahu mungkin dari segi pembuatan uangnya saja. Untuk itu, sekarang kita coba untuk mengenal Bank Indonesia dari awal berdirinya. Sejarah Bank Indonesia diawali pada tahun 1882. Pada zaman dahulu, Bank Indonesia diberi nama De Givenchy Bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian, pada tahun 1953, Bank Indonesia mengalami perubahan nama dari De Givenchy Bank menjadi Bank Indonesia yang memiliki 3 tugas penting, yaitu di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, juga melanjutkan tugas bank secara komersil dari DGB atau De Givenchy Bank terdahulu. Kemudian pada tahun 1968, Bank Indonesia mengalami perubahan lagi dengan mengeluarkan UU Bank Sentral yang berfungsi mengatur semua bank yang ada di Indonesia dalam melayani masyarakat. Bank Indonesia juga membantu pemerintah dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperlancar produksi. Pada saat ini, peran Bank Sentral di Indonesia diserahkan pada Bank Indonesia. Namun, ternyata banyak yang pernah memiliki peran sebagai Bank Sentral di Indonesia bukan hanya Bank Indonesia saja. Dalam perjalanannya, ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di negara ini, yaitu yang pertama ada De Givenchy Bank, yang kedua Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan yang ketiga Bank Indonesia atau BI. Ketiganya memiliki peranan penting dalam hal menjaga tingkat stabilitas mata uang pada era penjajahan, kemerdekaan, hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniasari, NIM 12401193020. Saya akan menjelaskan mengenai peranan Bank Sentral. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Bank Sentral. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Sentral merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu negara. Kemudian, apa saja sih peranan Bank Sentral itu? Secara umum, peran Bank Sentral diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama di bidang moneter, yaitu menjaga stabilitas moneter dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini harus dilakukan guna untuk mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa itu dapat dikendalikan. Selain untuk mengendalikan peredaran jumlah mata uang, kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran yang kedua yaitu di bidang sistem keuangan, yaitu menjaga kestabilan sistem keuangan dengan melakukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna untuk menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kebijakan
makroprudensial itu sendiri merupakan sebuah kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistemik agar tetap bisa menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Beberapa pertimbangan utama Bank Sentral untuk fokus dengan stabilitas sistem keuangan adalah ketidakstabilan sistem keuangan yang merupakan ancaman bagi tercapainya sasaran kebijakan Bank Sentral, yaitu kestabilan harga. Kestabilan harga itu harus dilakukan untuk mendukung kesinambungan output atau pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengatasi ketidakstabilan sistem keuangan, maka Bank Sentral diberikan kewenangan untuk menjadi sumber pemberi pinjaman kepada lembaga keuangan yang kesulitan likuiditas pada saat terjadi krisis. Sudah menjadi kelaziman sejarah bahwa peran utama Bank Sentral itu yaitu sebagai salah satu sumber pemberi pinjaman likuiditas darurat kepada pasar, baik itu melalui operasi pasar terbuka maupun kepada lembaga keuangan tertentu. Peran yang ketiga yaitu di bidang sistem pembayaran, yaitu dengan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Baik, itu tadi penjelasan mengenai peranan Bank Sentral. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ahmad Jawadul Hafid, NIM 12401193007, akan menjelaskan tentang kelembagaan Bank Indonesia. Kelembagaan Bank Indonesia terdapat suatu pendekatan makro dan mikro. Suatu Bank Indonesia pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, pertama fungsi makroekonomi, kedua fungsi mikroekonomi. Pada makroekonomi yaitu ketika Bank Indonesia melakukan upaya untuk mengontrol inflasi dan stabilan harga, dan yang kedua yaitu fungsi mikroekonomi yaitu ketika Bank Indonesia bertindak sebagai the lender on the last resort. Dengan demikian pada prinsipnya Bank Indonesia memiliki pengaruh kepada makroekonomi dan pengaruh pada mikroekonomi. 1. Pengaruh makroekonomi. Bagi lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga bank, baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satunya dengan mengaruhi tingkat likuiditas perekonomian, lebih kebijakan moneter. Yang kedua, pengaruh pada mikroekonomi. Salah satu tujuan awal dan pemberian Bank Indonesia adalah untuk menjadi satu-satunya lembaga sumber pemberi pinjaman terakhir yang dapat diandalkan oleh lembaga keuangan dan menjadi pengawas regulator. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan baik dengan bank-bank lainnya, maka dari itu Bank Indonesia tidak diberikan peran sebagai bank komersial. Apabila bank komersial tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, maka bank komersial dapat mengajukan pinjaman kepada Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter dan memelihara likuiditas dalam sistem perbankan dan sistem keuangan. Maka Bank Indonesia mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sejumlah dana di Bank Indonesia, atau lebih dikenal sebagai giro wajib minimum. Kedua, peran
Bank Indonesia pasca terbentuknya OJK. Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam hal fungsi pembayaran, fungsi pengawasan, dan menetapkan kebijakan moneter. Adanya krisis moneter pada tahun 98 dan beberapa kasus kebobolan bank di Indonesia, Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998. Telah menjadi polemik tersendiri antara Bank Indonesia dan pemerintah, akhirnya telah tertunda sekitar 10 tahun pada tahun 2011. Akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkan lewat UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia, maka ada beberapa tugas dan wewenang Bank Indonesia yang dipangkas. Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter saja. Sekian, terima kasih. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, sejarah Bank Indonesia diawali pada tahun 1828. The Javasche Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian pada tahun 1953, Bank Indonesia mengalami perubahan dengan nama The Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 1968, Bank Indonesia mengalami perubahan lagi dengan mengeluarkan UU Bank Sentral yang berfungsi mengatur semua bank yang ada di Indonesia dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, Bank Sentral secara umum mempunyai 3 peranan, yaitu di bidang moneter, sistem keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran. Di kelembagaan Bank Indonesia terdapat suatu pendekatan makro dan mikro. Pada prinsipnya, Bank Indonesia memiliki pengaruh kepada makroekonomi dan mikroekonomi. Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998, telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan pemerintah. Akhirnya, setelah tertunda sekitar 10 tahun, pada tahun 2011, OJK telah terbentuk dengan disahkannya UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia, maka Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.